Rapat Panja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyepakati menggunakan putusan MA terkait batasan usia calon gubernur dan calon wakil gubernur. Saudara Menteri Hukum dan HAM. Pasal terkait usia batas minimal cagup dan cawagup berusia 30 tahun terhitung sejak pelantikan menjadi perdebatan di rapat panja DPR. Sejumlah anggota mempertanyakan pasal revisi Undang-Undang Pilkada ini akan mengikuti putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Anggota balik DPR dari PDIP TB Hasanuddin menyatakan harus menggunakan keputusan dari MK, sedangkan Benny Kaharman dari fraksi Demokrat menilai putusan MK dan MA memiliki kesetaraan norma sehingga para anggota berhak mengambil sikap politis. Jangan kemudian berasumsi bahwa semua harus Februari. Saudara Menteri Hukum dan HAM. Dalam DIM nomor 68, 2 dalam kurung, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi calon. Kita belum berbicara bupati gubernur terpilih. DIM nomor 72D. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati. Jadi teorinya karena calon ya waktu pendaftaran Yang secara jelas menyebut dihitung pelantikan, ya entah bahasanya calon atau apa, tetapi putusan hukum harus kita hormati. Nah, mayoritas fraksi tadi merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. DPD juga dan pemerintah menyesuaikan. Kan? Gitu kan? Pimpinan. Sebelum Pimpinan. Pak Benny dulu. Saya usul Pak Ketua Pimpinan ya, supaya kasih kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan hilir. Supaya publik juga tahu, jangan-jangan kami ini dipilih rakyat tapi nggak ngomong apa-apa. Nanti lama-lama hilang kami di sini. Problem kita dengan DIM 72 ini bukan soal apa yang sudah kita usulkan, tetapi ada 2 putusan dari 2 lembaga tinggi negara, dan masih eksis. Putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian. Dan putusan MK ini tidak menganulir putusan Mahkamah Agung. Ini kita kemudian jadi bingung milih yang mana. Nah, saya setuju dengan yang terhormat Pak Habib tadi, ini adalah pilihan politik jadinya. Pilihan politik kita yang ada di balik ini, mau pilih yang mana? Sebab kita nggak bisa gugat lagi ke MK, mana yang kau masukkan atau ke Mahkamah Agung. Kita menghormati 2 lembaga ini. Sama-sama lembaga tinggi negara. MK juga jangan anggap hebat sekali. Suka-suka bikin undang-undang. Suka-suka bikin aturan. Ambil alih kewenangan kita ini. Buat aturan lagi. Jadi kita tolonglah. Sungguh-sungguh kita ini. Bukan soal kita mau bela siapa atau siapa. Tapi norma hukum ada di sini. Dan pilihan yang mana? Pilihan politik. Dan itu sah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah tudingan rapat revisi Undang-Undang Pilkada dilaksanakan secara mendadak
untuk merespons putusan uji material di Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon kepala daerah. Tito menyebut revisi Undang-Undang Pilkada sudah diinisiasi oleh DPR sejak September 2023 dan mulai dibahas sejak Januari 2024 karena ada beberapa hal yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Namun ketika disinggung soal ada upaya menganulir putusan MK, Tito enggan menjawab. Sebetulnya ini adalah bukan hal yang baru, tapi inisiatif dari DPR RI yang mengirimkan surat ya oleh Ketua DPR RI kepada pemerintah CQ Presiden tanggal 21 November 2023. Dan saat itu kita sedang menyusun DIM, daftar isian masalah, yang jumlahnya 496. Ya, kita baru menerima kemarin tanggal 20 Agustus, ya, otomatis kita menghormati untuk datang hadir sini. Dan kami tadi menyampaikan ada dari DIM tersebut ada yang sudah nggak relevan lagi. Ini memunculkan kekhawatiran Pak soal putusan MK Pak.